Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzus samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Bapak-bapak dan kalau ibu-ibunya ada juga ya. Pak Dodi, ibu-ibunya juga ada ya? Atau bapak-bapak semua ini? Ada, Ada Ustaz. ada Ustadz. Oh ya baik Oh, ya. Jadi saya sapa juga ya untuk ibu-ibunya ya yang iya, sekalian. insya Allah. Ya semoga rahmati kita semua. Eh, pada kajian online MT Remako Istiqomah ya. Kolot-kolot yang jadi remaja ya teh Remako teh singkatan nama gitu ya. Tapi Betul, istiqomahnya Ustadz. ya Insya Allah, Ustadz. insya Allah istiqomah teh. Ya pada kajian melalui daring ini ya kita membahas tentang tanda-tanda seorang hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau kodimahi materi ini, mungkin ada di share screen ya. Ini saya bacakan saja bahwasanya setiap muslim ya setiap kita ya pasti menginginkan banyak kebaikan yang ingin ia raih. Karena banyaknya kebaikan itu adalah bekal menuju kebahagiaan surganya. Sehingga berapa banyak amal-amalan yang telah dilakukan untuk mencari surga ya, untuk meraih surga. Akan tetapi, sebaik dan sebanyak apapun seorang mukmin beramal dan melakukan kebajikan, ia tidak boleh menyimpulkan bahwa ia telah menjadi orang soleh atau orang takwa ya. Karena Allah Ta'ala berfirman ya tentang hal ini dalam surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa," kata Allah. Janganlah kalian menganggap kalian telah suci, padahal Allah lah yang mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa. Ya, di sini kita hanya bisa berusaha ya untuk menghadirkan amal dengan sebaik-baik amalan, namun kita tidak boleh merasa pada titik saya sudah oke nih gitu kan. Kita menjustifikasi bahwa kita sudah menjadi orang baik, maka ini nggak boleh. Maka ini nggak boleh. Ya. Oleh karenanya, kewajiban kita hanyalah berusaha dan menempuh jalan ketakwaan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Ya. Hmm, pada halaman berikutnya. Nah, walaupun begitu bisa jadi muncul pertanyaan pada diri kita ya, muncul pertanyaan pada diri kita, eh, apakah kita sudah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi berusaha yang terbaik itulah urusan kita, ya. Dan merasa bahwa kita sudah baik juga tidak diperbolehkan, ya. Namun kita tentu sebagai seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Penyayang, zat yang Maha Pengasih, tidak mungkin menyia-nyiakan kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Oleh karenanya, eh, kewajiban kita adalah berusaha sebaik-baiknya dan mencari tanda-tanda bahwa kita memang sudah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya mudah-mudahan bila tanda-tanda tersebut ada pada diri kita, mudah-mudahan memang Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Di antara tanda-tanda tersebut, yang pertama adalah memahami ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i itu ilmu tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ini mungkin ada yang kelewat ya, ada man di sini ya. Kalau di komputer saya ada ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan memahamkannya dalam agama. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah belajar bahasa Arab, ya, bila suatu konteks kalimat
dia mengandung persyaratan seperti barang siapa yang melakukan ini maka dia akan begini gitu ya. Itu namanya konteks persyaratan atau sebab akibat lah kalau bahasa kita ya. Kemudian yang dipersyaratkannya itu sifatnya umum. Di sini Allah menyebutkan barang siapa yang diinginkan kebaikan. Kebaikan di sini kan di dalam apa kalau kita lihat di sini, nah ini khairan itu kebaikan. Itu menggunakan tanwin. Dalam bahasa Arab, mana tanwin ini bermana umum. Bermana umum. Artinya kebaikan yang tak berbatas. Baik urusan dunia maupun urusan agama. Baik kebaikan dunia maupun kehidupan akhirat. Maupun kebaikan akhirat. Ya, baik dunia, baik akhirat. Maka barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan dunia akhiratnya, ya, apa yang Allah akan lakukan kepada orang itu yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan dia faham tentang agamanya. Nah, di situ hadis ini dari Rasulullah SAW dapat menjadi barometer ya untuk kita berkaca ya, untuk kita introspeksi apakah kita sudah memiliki tanda-tanda itu. Tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tandanya adalah apa? Allah jadikan dia faham tentang agamanya. Dan sebanyak dan sebanyak atau setinggi apakah kebaikan yang dimiliki tergantung dari sedalam apa pahamnya dia tentang agama. Dan kita tahu yang memiliki ranking tertinggi dalam hal ini pasti Rasulullah SAW. Kepada para sahabatnya, tabiin dan tabi'ut tabi'in, kemudian apa? Para ulama-ulama pewaris para nabi. Karena Allah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Minimal kita berada pada track golongan para ulama, mengekori mereka, mengekori mereka. Ya, seperti itu. Dari sinilah kita bisa melihat, menyimpulkan sehingga mempelajari ilmu ini, maksudnya ilmu agama, merupakan tanda kebaikan yang Allah ingin kepada seorang hamba dan ternyata itu dapat menghantarkan dirinya kepada surga. Kepada surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang bersusah payah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di situ kita lihat ya, kemudahan jalan menuju surga ada ketika seseorang dekat dengan ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu selain ilmu agama termasuk dalam hadis ini? Ya, kita mengatakan kalaupun ada tentu porsinya sangat kecil. Ya, tentu porsinya sangat kecil secara disiplin ilmu. Ya, ada ilmu agama secara disiplin ilmu dia mutlak masuk dalam hadis ini. Mutlak masuk dalam hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang ilmu dunia, dalam hal ini orang-orang di luar Islam pun non-Muslim, kaum kafirin, juga banyak berada pada prestasi yang terbaik, tertinggi dalam urusan dunia. Mau ilmu teknologi kah, ilmu kesehatan kah, pertanian, kelautan, dan yang macam-macam. Mereka rankingnya tinggi. Buktinya, ya negara-negara Muslim, termasuk kita Indonesia ini, harus kita akui, termasuk Arab ya, masih banyak merujuk kepada negara-negara Amerika, ya Eropa. Kita ini termasuk banyak merujuk mungkin ke Jepang kalau Asia, kan begitu, ya. Maka bisakah kita terapkan itu kepada ini bahwa mereka itu sekarang sedang menuju surga? Jawabannya kan tidak. Jawabannya kan tidak. Kemampuan mereka pada level tertinggi dalam menguasai ilmu teknologi atau ilmu dunia yang ada pada hari ini tidak menghantarkan mereka kepada surga dengan hanya satu sebab, karena mereka bukan muslim.
Karena Islam menjadi syarat seseorang itu masuk surga. Ya. Adapun ketika tidak muslim, kebaikan apapun yang dia lakukan di dunia, manfaat apapun yang dirasakan oleh banyak manusia kepada dirinya, tapi ketika dia tidak Islam, dia amalnya, kebaikannya itu menjadi sia-sia. Tidak memberikan dampak apapun, baik alam kuburnya apalagi di akhiratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan dulu keutamaan kebaikan-kebaikan yang mereka pernah lakukan di dunia. Ya, ini tuh orang-orang kafir, luar Islam nih. Mereka mungkin rajin sedekah, banyak bantu orang. Kita kan banyak kan lihat banyak yayasan-yayasan di luar agama kita ini, ya, membantu panti jompo, membantu orang-orang tua, lansia, jompo, anak cacat, anak miskin, buat proyek ini, proyek itu, proyek kemanusiaan lah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sia-siakan kebaikan mereka. Dan bentuk apa? Allah mudahkan urusan dunia mereka dengan kebaikan yang mereka lakukan. Mereka bakti sama orang tua, sayang sama istri, ya, ngurus anaknya dengan baik. Allah tidak sia-siakan kebaikan mereka, tapi Allah balas semua di dunia. Adapun di akhirat, Allah datangkan semua kebaikan ditampakkan di depan mata mereka, kemudian Allah jadikan dia seperti debu yang berterbangan, tidak memiliki efek pengaruh untuk selamatnya dia dari neraka. Oleh karena itulah, ya, tentu disiplin agama, disiplin ilmu agama, inilah yang dimaksudkan, utuh yang dimaksudkan pada hadis-hadis atau ayat-ayat tentang keutamaan ilmu. Itu ilmu agama. Ya, seperti itu. Tanpa kita menutup mata, ada jelas-jelas manfaat dari ilmu-ilmu dunia, ada. Dirasakan oleh manusia banyak. Tapi sejatinya, bila itu tidak membuatnya selamat dari api neraka, atau akibatnya itu tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bila Allah menginginkan kebaikan tuh orang pasti Allah masukkan ke surga pada akhirnya. Ya, karena kebaikan di dunia terbatas. Dia mungkin hanya nikmati 50 tahun, 70 tahun. Ya, dan semua nikmat dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat surga yang kata Allah Subhanahu wa taala, a'dattu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang nikmatnya tidak pernah dipandang oleh mata yang melihat, tidak pernah didengar oleh telinga yang mendengar, dan tidak pernah terbayang sedikit pun di dalam hati-hati mereka. Jadi sehebat dan seindah apapun kenikmatan dunia, mungkin berupa pemandangan, tempat hiburan, makanan terlezat apapun yang pernah dikecap oleh lidahnya, ya, pendengaran apapun yang pernah dirasakan itu lezat, ya. Suasana batinnya merasakan sesuatu yang luar biasa dengan nikmat-nikmat dunia, maka surga jauh dari apa yang pernah hadir dalam kehidupan dunianya. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para manusia, kepada manusia, surga itu tidak bisa dibandingkan. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, tidaklah ada, ya, maka na yakunu ma baina dunya wal jannah ilal asma, tidaklah ada, ya, antara dunia dengan surga ini kecuali hanya berupa kesamaan nama saja. Seperti misalnya kita segarnya minum air. Namanya iya segar, tapi hakikat segarnya minum air di surga itu jauh-jauh berbeda. Seperti contoh misalnya khomer. Di surga itu ada namanya apa, apa, jannatun min, ada sungai nahrun min khamr, ada sungai dari apa? Dari khomer. Namanya sama kan? Di dunia juga khomer. Tapi khomer di dunia memabukkan, membuat pusing, membuat teler, membuat tidak nyaman, mengganggu orang lain. Tapi khomer di surga ladzatul lisyaribin, kata Allah. Dia lezat diminum oleh orang meminumnya. Dan tidak buat mabuk. Jadi namanya sama, hakikatnya berbeda. Ya, disebutnya sungai, disebutnya taman, disebutnya bunga, namanya sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Karena Allah telah menyatakan nikmat surga itu nikmat yang tak pernah dipandang oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah dirasakan dan terpikirkan oleh hati-hati manusia. Ya, nah tentulah berbagai macam kenikmatan itu yang ada dalam surga tersebut tidak mungkin diraih oleh orang yang tidak Islam sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan di dunia. Karena apa? Islam menjadi syarat masuk surga. Islam menjadi syarat masuk surga. Oleh karena itu, ini juga penting bagi kita
kita juga tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam memuji keberhasilan orang-orang di luar agama kita. Nggak boleh juga terlalu berlebihan. Kita akui memang mereka punya ya kelebihan, punya keahlian, punya kehebatan, tapi jangan sampai kita berlebihan sampai-sampai kita merendahkan saudara-saudara kita sebagai sama orang Islam. Jangan. Karena seburuk-buruknya orang Islam, asalkan dia masih Islam waktu matinya, pasti masuk surga, Pak. Pasti masuk surga. Karena itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Muslim. Ya, walladzi nafsi Muhammad biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, summa yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bi ila kana min ashabin nar. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidak ada satupun umat dari umat ini, dari manusia ini. Apakah dia Yahudi atau akan Nasrani, mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang kubawa itu Islam, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Konsekuensi terbaliknya, bila mati Islam, pasti masuk surga. Pasti, Pak. Maka kita itu kenapa dakwahkan Islam supaya kita bentuk sayang kita kepada manusia, kita ajak manusia agar masuk Islam, agar masuk surga bersama-sama. Jangan kita biarkan mereka dalam kekufuran mereka, dalam kesyirikan mereka. Makanya di situ para nabi langsung berdakwah agar mereka masuk Islam, agar mereka tidak syirik, agar mereka tidak kufur, agar selamat ya masuk dalam surga. Ya, seperti itu. Kalau matinya Islam pasti masuk surga. Walaupun ada perbedaan, ada yang langsung, ada yang mampir, tergantung timbangan amalnya, banyak pahala atau banyak dosa. Kan begitu kan? Seperti itu. Tetapi kabar gembira, setiap umat Islam pasti happy ending. Pasti happy ending. Ujungnya pasti surga. Itu sebuah kepastian. Sebaliknya, orang-orang di luar agama Islam, ilmu yang mereka miliki setinggi apapun, manfaat dari ilmu itu juga dirasakan oleh banyak manusia, tahu pada akhirnya, ya itu juga Allah balas di dunia, adapun di akhirat itu tidak memberikan bekas sama sekali untuk kebaikan. Jangankan di akhirat nanti, di alam kubur saja, dia sudah langsung mendapatkan adab, sudah langsung mendapatkan adab. Oleh karena itu, ya kita menghimbau agar banyak manusia masuklah ke dalam Islam, ya masuklah ke dalam Islam, agar kita selamat dunia dan akhirat, ya. Dan dunia kita ini sebentar, alam kubur lebih lama dari kehidupan di dunia, dan akhirat lebih lagi tidak memiliki batas karena abadi. Ini yang pertama, ya, tanda seseorang yang Allah ingin kebaikan kepada dirinya, Allah fahamkan dia tentang ilmu agama, Pak. Tidak berarti kita mengecilkan ilmu apa? Ilmu dunia. Tapi jangan sampai apa yang menjadi kewajiban pribadi kita, kita nggak pelajari. Otak yang Allah berikan kepada kita ini, yang mungkin sebagian orang itu IQ-nya tinggi, jangan sampai ya terlena lalu melupakan untuk mempelajari agamanya. Minimal apa jadi kewajiban pribadi, dia belajar tentang wudhu yang benar bagaimana, landasan hukumnya apa, kritis, berpikir kritisnya dia munculkan. Ini hadisnya sahih atau tidak? Dia keluarkan itu jiwa kritisnya. Dia mulai mencari, mulai meneliti, ya begitu. Tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang zakatnya, ya, tentang baktinya sama orang tua, hakikatnya seperti apa, tentang misalnya waris misalnya, dia pelajari semua. Ya, karena apa? Karena itu berada dalam circle yang dia berada di dalamnya. Dan kata Nabi SAW, belajar agama itu hukumnya wajib. Ya, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Jadi belajarlah. Ya, ini sebagian orang menguasai ilmu dunia, tapi jangan lupakan ilmu agama, karena dia akan menjadi ya sebab terbesar Allah mudahkan dirinya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan ingat oleh kita Bapak Ibu sekalian, di alam kubur itu malaikat munkar dan nakir nggak pernah bertanya kita dulu kuliahnya di mana, kerja kita apa, profesi kita apa, enggak pernah ditanya sama sekali. Tapi ditanya, apakah dunia yang Allah berikan tadi menguatkan kita untuk mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal Islam? Itu kan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Dan kita pasti mati, Pak. Pasti mati. Kita nggak akan bawa gelar kita nggak akan bawa harta kita nggak bawa kehormatan, nggak akan dibawa itu. Dan bila kemudian semua nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita itu berupa amanah, digunakan untuk menguatkan agama kita, itulah yang menguntungkan. Itu baru keren itu. Dunianya top, ya, persiapan akhirat kematian juga telah dipersiapkan dengan baik. Sampai saya suka baca itu ada semacam apa ya, quotes gitu kan bagus tuh. Ya, di antaranya saya nukilkan banyak orang berusaha keras untuk hidup enak, tapi sedikit orang
yang berpikir keras bagaimana mati enak. Husnul khotimah gitu kan. Gitu. Banyak kan orang tuh bagaimana udah berhasil mati mah pangke weh. Bagaimana nanti aja urusan mati. Nah, ini kan suatu apa paradigma berpikir yang keliru. Kalau orang Islam kan tahu kalau udah mati urusan nggak selesai kan. Kan masih ada ujian situ di dalam kubur ditanya kan ujian. Dia nanti dihisab dihitung amal kan ujian. Dan itu pasti dihadapi. Kalau dia nggak beriman, ya udah selesai sudah. Nggak perlu lagi dihitung, langsung masuk neraka tuh udah nggak beriman. Tapi ketika dia beriman, pasti dia akan berpikir bagaimana nasib saya kalau saya sudah mati, bagaimana nasib saya di padang mahsyar. Dia gunakan kecerdasannya untuk menguatkan apa? Menguatkan fondasi imannya karena dia tahu setelah dia mati urusannya nggak selesai kecuali kemudian dia berjuang memanfaatkan semua potensi-potensi dunia dia miliki untuk apa? Menyelamatkan dia dari ya alam kuburnya dan di alam akhiratnya. Baik. Ini tanda yang pertama. Tanda seorang yang dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan baginya jalan untuk meraih surga. Yang kedua adalah bersemangat dalam melakukan kebaikan. Bersemangat dalam melakukan kebaikan. Eh, dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, eh, sayang, enggak. Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'miluhu? Qala yuwafiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Hadis ini diterima dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakannya, ista'malahu, mempekerjakannya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan orang itu? Jadi, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan mempekerjakan orang itu. Ya, Allah akan jadikan dia apa? Sibuk bekerja. Sahabat bertanya, bagaimana cara Allah mempekerjakan orang itu? Ya, maka Rasul menjawab, yuwaffiqu li amsalin qabla mauti. Allah akan berikan dia taufik dan hidayah kepadanya untuk melakukan amal soleh sebelum kematian tiba. Sebelum kematian tiba. Jadi apa? Bersemangat dalam melakukan kebaikan. Terlebih ketika di ujung-ujung umurnya dan sisa umurnya Allah berikan ya kesempatan dan dia ternyata isi sisa-sisa harinya, waktunya, mungkin bulannya, mungkin tahunnya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab munculnya semangat beramal itu, di antaranya adalah karena memahami takdir dengan benar. Memahami takdir dengan benar. Dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian ya tidak ada jiwa yang ditiupkan kecuali telah dituliskan tempatnya di surga dan neraka atau telah ditetapkan sengsara atau bahagia. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, sebelum kita hadir di dunia, catatan takdir dalam kitab Allah Mahfuz itu telah menentukan surga nerakanya kita. Sebelum kita hadir di dunia, surga neraka telah ditetapkan. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu mengapa kita tidak bersandar saja pada kitab, maksudnya pada catatan takdir tadi, dan meninggalkan amal?" Ya, kalau memang sudah ditetapkan surga, nggak beramal juga, ya sudah saja masuk surga. Kalau sudah ditetapkan neraka, rajin beramal juga, ya tetap neraka, kan begitu. Ya, maka Rasul menjawab, barang siapa di antara kita yang termasuk orang yang berbahagia, maksudnya diinginkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mengerjakan amalan orang-orang yang berbahagia. Sedangkan siapa di antara kita yang termasuk orang-orang yang sengsara, maka ia akan mengerjakan amal-amal orang yang sengsara. Dan lain disebutkan bersabda, "I'malu, beramalah kalian, berbuatlah kalian." Ya, karena masing-masing kalian akan diberikan kemudahan. Ya, "I'malu fakul muyassarun lima khuliqal lahu." Ya, beramal sajalah kalian. Karena masing-masing telah diberikan kemudahan. Oleh karenanya, sebagian sahabat ketika mendengar hal itu bahwa seseorang surga nerakanya telah ditetapkan oleh Allah, ya, ya, ketika dia hidup di dunia,
Sebelum dia mati, surga neraka sudah ditetapkan. Bahkan sebelum dia lahir di dunia, surga nerakanya sudah ditetapkan. Maka sikap sebagian sahabat ketika mendengarkan hadis Nabi itu, apa kata mereka? Aku tidak pernah merasa lebih serius dan bersungguh-sungguh untuk beramal dan berusaha ya dari sekarang ini. Maksudnya apa sih? Begini, kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang itu tercatat baginya dia menjadi penghuni surga, ya, dan dia akan bahagia, ya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan amal-amalan yang kebahagia, amalan-amalan yang menghantarkannya ke surga. Dan kita tahu itu pasti amal soleh. Sebaliknya bila seseorang tercatat menjadi penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan amal-amal untuk mendekatkan dia ke dalam neraka, kepada neraka. Ya. Maka di situ para sahabat ketika tahu bahwa beliau Allah menginginkan surga, maka Allah akan jadikan hamba itu mudah untuk beramal soleh. Terlebih ketika dia sebelum matinya, mudah beramal soleh. Maka dari situ apa? Reaksi mereka, mereka bersemangat untuk beramal soleh, untuk memperjuangkan bahwa mereka mendapatkan tanda-tanda diinginkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pun menjadi bahan cerminan bagi kita untuk kita introspeksi. Kita ini termasuk orang yang bersemangat melakukan amal kebajikan atau orang yang suka menunda-nunda berbuat baik dan lebih semangat dan cepat untuk melakukan amalan salah, kembali kepada kita. Dan ternyata Allah mudahkan kita untuk urusan kebaikan, kita bersemangat, kita cepat, kita sungguh-sungguh. Ya, untuk urusan maksiat kita berpikir panjang, kita mikirkan akibat dosa, kemudian kita memikirkan akibat-akibat negatif yang lain dari urusan dunia sebelum akhirat. Membuat kita akhirnya apa? Bertahan untuk tidak mudah tergoda untuk melakukan maksiat. Maka mudah-mudahan itu tanda Allah menginginkan surga buat dirinya. Ya, ini tanda yang kedua. Kita ini termasuk yang bersemangat dalam kebaikan atau sebaliknya semangat dalam hal kemaksiatan, dalam hal keburukan. Kalau kebaikan, mudah-mudahan Allah inginkan kita surga. Bila sebaliknya, maka saatnya kita untuk banyak apa? Berhenti, bersifat dan bertobat dan mengganti keburukan itu dengan kebaikan. Itu kunci ya. Bersemangat dan melakukan kebaikan. Ya. Jadi karena kebaikan, karena ibadah itu entah hari-hari ada adzan, semangat mulai kok laki-laki nih ke masjid nih saya nih. Ya, dia harus bersemangat cari kebaikan. Dia tahu memang sholat diberikan pahala di rumah. Tapi bukankah di masjid lebih besar? Maka dia semangat. Coba kita urusan dunia. Seorang akan lebih bersemangat apa? Mendapatkan 1 juta keuntungan atau 27 juta keuntungan. Pasti bersemangat. Nih untungnya 27 juta nih. Ini baru 1 juta. 2 juta. Pasti dia akan menggedor usahanya untuk dapat keuntungan dunia lebih besar juta-jutanya daripada yang di bawah itu. Nah, logika kita bahwasanya tentu kalau urusan ini ngumpulin pahala, semangat dong. Kalau gede ngapain kita nggak semangat? Berangkat ke masjid. Jangan di rumah tuh bagi laki-laki itu kan. Gitu contoh. Ini contoh. Ya. Nah, kita udah termasuk begitu belum? Baca Quran nih. Kita baca berita-berita politik, baca berita-berita tentang ekonomi, berita tentang teknologi. Oh, semangat tuh. Ya. Tapi ketika bicara tentang buku pelajaran agama, kita pun juga tidak kalah semangatnya untuk juga apa? Mengobok-obok dan membuka-buka literatur, referensi tentang informasi tentang agama kita. Minimal sama dong semangatnya kan gitu kan. Dan kita apa? Menambah ilmu tentang kebaikan. Ya, seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara tanda inginkan kebaikan kepada dirinya adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Ya, tarku ma la ya'ni. Didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dirinya, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Jadi bila kita ingin melihat indikasi Islam kita sudah bagus atau tidak, ya sekuat apa kita meninggalkan perkara yang tidak manfaat, apalagi mengandung dosa. Nah, dibahas oleh para ulama, ya, tentang pengertian hadis tersebut. Apa maksud, ya? Apa definisi tanda bagusnya seseorang itu apa? Maksudnya bagus. Nah, di sini kita nukilkan perkataan beberapa para ulama. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Daqiqil Id. Ini seorang ulama ya hidup di tahun sekitar 700-an Hijriah kalau saya nggak salah, atau 800 Hijriah. Termasuk ulama Mazhab Syafi'i ini, Ibnu Daqiqil Id. Mengomentari hadis ini dengan menukil perkataan beberapa para ulama seperti berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu,
Ya, ini Abu Dhar sahabat, menukilkan perkataan sahabat ketika mengomentari hadis tadi. Di antara baiknya Islam seseorang meninggal apa yang tidak bermanfaat. Bagaimana sih bentuk teknis meninggal apa yang tidak bermanfaat? Contohnya adalah begini, ya. Menukil perkataan Abu Dhar berkata, man hasaba kalamahu min amali qalla kalamu illa fima ya'ni. Barang siapa yang dapat atau mau membandingkan antara ucapan dan amalannya, maka tentu dia akan memilih untuk sedikit berucap, banyak beramal. Dan tidaklah yang dia ucapkan paling banyak kecuali apa yang bermanfaat buat dirinya. Jadi kalau kira-kira kalau ngomong itu gak ada manfaat, dia akan tinggalkan. Dia lebih baik memilih diam, ya. Nah, sementara kita ini berada pada masa yang orang banyak ngomong itu seolah itu baik gitu, padahal nggak selalu. Tapi kok ngomongnya banyak manfaat semua, daging semua kalau bahasa sekarang itu. Daging semua, bermutu semua. Ya, maka itu tanda orang itu bagus. Orang itu bagus. Apalagi kalau ya bernuansa ada kandungan-kandungan muatan-muatan ya ibadah di situ kan, itu tentu yang terbaik. Diuraikan dari Al Hasan Al Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, Hasan Al Basri pernah berkata, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala syaglahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda berpalingnya Allah Ta'ala dari seorang hamba, jadi Allah berpaling tidak mau mengurus dirinya, Allah telantarkan dirinya. Apa tandanya orang itu Allah telantarkan? Yaitu apa? Allah menjadikan dia sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat buat dirinya, tidak bermanfaat buat alam kuburnya, tidak bermanfaat buat akhiratnya, disibukkan urusan tidak bermanfaat buat kematiannya dan seterusnya. Apalagi tidak bermanfaat sama sekali buat dunia, ya. Jadi itu tanda Allah menelantarkan orang tersebut. Maka itu pun menjadi bahan introspeksi kita. Kita termasuk orang yang ditelantarkan oleh Allah atau tidak? Kalau tidak, alhamdulillah. Allah masih sibukkan kita untuk melakukan ya amalan-amalan kegiatan bermanfaat menjadi bekal kita nanti menghadapnya. Kan seperti itu. Alhamdulillah. Bila tidak, berarti Allah masih inginkan kita untuk bertobat, maka segera kita bertobat dan menyibukkan diri dengan amalan yang taat. Kemudian berikutnya, ya masih tentang hadis tersebut, yaitu Al-Imam ya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menjelaskan hadis tersebut, kata beliau, orang Islam itu terbagi menjadi dua bagian. Orang Islam itu terbagi menjadi dua bagian dalam keislaman mereka tentunya. Pertama, mereka yang baik keislamannya. Yang kedua, mereka yang buruk keislamannya. Maka barang siapa yang menjalankan Islam secara lahir dan batin, dia seorang muhsin namanya. Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsana dinan mimman aslama wajahu lillahi wa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapakah yang paling baik agamanya daripada orang-orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat kebajikan dan mengikuti agama Ibrahim. Ya, jadi nggak ada orang yang paling baik agamanya mengalahkan orang yang hadapkan dirinya kepada Allah, sibuk beramal soleh dan mengikuti agama Ibrahim, yaitu agama tauhid, tidak menyembah berhala, tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan, murni ibadahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perilaku orang baik keislamannya itu ya indikasinya adalah menyibukkan dirinya dengan yang bermanfaat. Ya, perkara manfaat bisa dilihat di antaranya adalah apa? Dia meninggalkan perkara maksiat. Maksiat itu nggak ada manfaat, bahkan mudarat. Yang kedua perkara makruh. Perkara makruh, makruh itu nggak ada manfaat. Walaupun tidak terhitung dosa, sebagian mazhab mengatakan makruh tidak terhitung dosa, tapi dia tidak memberikan manfaat positif. Ya, yang ketiga adalah sikap berlebihan pada perkara yang mubah yang tidak ada manfaat. Berlebihan pada perkara mubah. Apa saja? Mungkin tidur yang terlalu banyak, jalan-jalan yang terlalu banyak, makan yang terlalu banyak, gitu kan. Saya sering memberikan guyonan begini. Bedanya kita dengan ulama itu sedikit. Mereka itu sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Mereka sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Ya, seperti itu. Mereka sedikit jalannya, kita sedikit-sedikit jalan-jalan. Banyak waktu habis yang sebenarnya tidak terlalu banyak manfaat buat kita. Padahal penentuan nasib kita di akhirat nanti tergantung tiap detik yang kita gunakan itu membuat kita semakin dekat ke surga atau tidak. Maka kalau tidak ada manfaat, anggap ini. Anggap ini tidak dosa, enggak dosa. Jalan-jalan enggak dosa, tidur enggak dosa, enggak dosa. Dia bukan makruh, bukan maksiat. Ya.
Enggak dosa. Tapi apa? Tapi ingat, tiap detik yang kita hidup di dunia itu menentukan nasib kita nanti di akhirat masalahnya. Ya. Jadi Allah bersumpah demi masa, demi waktu, manusia itu rugi, kata Allah. Kecuali mereka sibuk dengan mengurus imannya, amal solehnya, berdakwah, kemudian dia sabar. Itu aja yang beruntung. Kalau selain itu udah. Ya bisa masuk keumuman manusia yang merugi. Ya. Ini tanda baiknya seseorang. Dia tinggalkan perkara maksiat, makruh, sikap berlebihan perkara yang mubah, mubah tapi berlebihan dia tinggalkan. Ya, secukupnya saja. Ya, karena bila dia tahu berlebihan pada perkara mubah tidak dosa, tapi hilang baginya banyak kebaikan. Coba kalau dia ganti dengan misalnya tidurnya terlalu banyak tadi, dia ganti dengan bangun kemudian dia berzikir, dia ganti dengan dia bekerja, itu manfaat, gitu kan? Pada pekerjaan yang halal tentunya. Sebaliknya orang yang buruk keislamannya adalah seseorang yang tidak meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Perkara ini mencakup baik ucapan maupun perbuatan diharamkan atau yang dimakruhkan. Ya, kalau dia perkara mubah, ya dia Islamnya baik sih, tetapi sayang ya kalau dia berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah tadi. Karena Rasul menyebutkan tanda bagusnya Islam seseorang tidak dia meninggalkan perkara yang tidak manfaat. Dosa sih tidak, tapi nggak ada manfaat, maka dia tinggalkan. Nah, itu indikasi orang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia pandai mengelola waktu ya, mengelola waktu dan mengelola masalah dalam hidupnya hingga dia bisa memisahkan mana yang memberikan manfaat, mana yang tidak, apalagi mengandung mudarat. Kemudian berikutnya kita nukil yang ketiga itu perkataan Syekh Saleh Al-Syekh. Ya, Syekh Saleh Al-Syekh. Syekh Saleh Al-Syekh berkata, ulama berbeda pendapat tentang makna tanda baiknya Islam seseorang. Sebagian mereka berkata, ya, bagusnya Islam seseorang itu mereka adalah yang mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram. Mereka ini disebut dengan nama muqtasid, golongan pertengahan. Seperti Allah sebutkan surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasna al-syaitan rajim, tsumma awrasna al-kitab alladzi nastafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan kitab ini, itu Al-Quran ini, kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Kami berikan itu kepada mereka Al-Quran itu. Dan di antara mereka yang menerima Al-Quran itu, ada yang dolim terhadap diri-diri mereka. Muslim, beriman kepada kitab, datang kepada mereka Al-Quran. Maka orang beriman ini, ya ada yang mendolimi diri mereka. Ada yang muktasid pertengahan. Dan ada yang apa? Sabikun bil khairat bi'idnillah, yaitu yang terdepan bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pendapat lain mengatakan, ya, kalau pendapat pertama mengatakan tanda baiknya Islam seseorang itu dia melaksanakan yang wajib, yang haram dia tinggalkan. Itu udah pasti orang baik itu. Islamnya pasti bagus. Pendapat lain mengatakan, ya, tanda Islamnya baiknya Islam seseorang itu adalah mereka yang termasuk dalam hadis Jibril, yaitu ketika Jibril bertanya kepada Allah tentang ihsan, maka ihsan itu kata Rasulullah SAW adalah anta'budallah kanaka tara fa in takun tara fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya sungguhnya dia melihatmu. Ini menunjukkan bahwasanya di antara definisi bagusnya Islam seseorang berdasarkan riwayat Muslim ini adalah apa? Orang yang selalu menghadirkan Allah mengawasi dirinya. Jadi salah satu penjelasan para ulama, indikasi bagusnya Islam seseorang, Allah itu selalu hadir dalam hidupnya. Dia selalu merasa Allah itu mengawasi dirinya kapan dan dimanapun. Baik di tengah-tengah manusia ataupun ketika manusia tidak ada di hadapannya. Dia sedang menyendiri, dia tetap tahu Allah sedang melihatnya. Dan dia tidak ingin Allah melihatnya dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah menjadi pengawasan yang melekat di dalam hidupnya. Ini tanda orang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, di antara tanda Allah menginginkan kebaikan seseorang adalah akhirat menjadi perhatian utamanya. Akhirat menjadi perhatian utamanya. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man kanatil akhirati hammuhu ja'alallahu al-ghina'u fi qalbihi wa jamala syamlahu wa atatu dunya wa hiya raghimatun. Wa man kanatid dunya hammu ja'alallahu faqru baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'ti minad dunya ila ma qaddara lahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya, menjadi perhatian, konsen utama hidupnya adalah akhirat, cari akhirat. Dia kerja untuk cari surga. Dia berkeluarga dan cari surga. Dia baik kepada semua orang untuk cari surga. Itu saja yang dia pikirkan. Bagaimana saya bisa dapat ke surga, surga, surga. Dia gunakan semua potensi dunianya untuk surga. Maka orang itu, Allah akan menjadikan hatinya itu kaya. Ini secara Wah, putus Ustadz koneksinya. Itunya kalau lampu di belakangnya itu kelihatan masih gelap. Jangan jangan mati lampu, mati listrik. Ntar saya coba kontak dulu. Di WhatsApp kali. Nah, saya coba telepon. Ini kodong Pak, barusan ada guntur. Ini Oh, rumah saya petir. lampunya mati. Saya kan pakai wifi ya. Iya, iya, iya. Lagi sambungkan dulu ke ini Pak, ke hotspot Pak. Nah sudah. Siap, 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 siap. Nanti silakan masuk lagi, Tat. Mantap. Allah baru pisan mati lampu. Nah gitu. Jadi mungkin rada gelap sedikit ya kita. Eh, Jadi saya pakai hotspot dulu nih dari HP ya. Iya. hmm. Tapi aman, Ustadz, untuk ininya, Aman Insya koneksi. Allah. HP ini Siap, kalau di siap, HP saya lagi kuotanya masih masih gemuk, alhamdulillah. siap, siap. Mangga, mangga, Ustadz. Lanjutkan. Nah, saya hidupkan dulu itunya lampunya ya. Oke. Baik. Ya, gelap-gelap sedikit lah ya. Oke, tapi muka saya masih kelihatan ya, insya Allah ya. Aman, Ustadz, aman. Nah, baik. Jadi Rasul bersabda demikian, ya, siapa yang akhirat menjadi tujuan utama hidupnya, Allah akan jadikan hatinya kaya, qanaah merasa cukup. Allah akan kokohkan urusannya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Artinya walaupun dia punya ya alhamdulillah punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, uang yang cukup, tabungan cukup, punya keluarga yang baik gitu kan, dia tetap merasa ini tidak istimewa. Ini biasa-biasa saja. Tidak perlu dijadikan sarana untuk menyombongkan dia dan merasa tinggi dari manusia yang lain. Enggak. Tetap namanya dunia, sebagaimana namanya, dia adalah ad-dana'ah, sesuatu yang rendah. Dunia Bapak Ibu sekalian secara bahasa dalam bahasa Arab dunia itu di antara mananya artinya apa? Rendah. Rendah artinya mana dunia itu. Jadi kalau halo, suara saya masih kedengaran ya? Masih, Ustadz. Baik. Jadi maaf ya Bapak Ibu sekalian. Bila kita ini mengagungkan dunia, pada dasarnya kita sedang jangan sampai kita ke situ ya. Jadi sebagaimana namanya dunia adalah rendah, berarti orang-orang yang menghormati dunia pada hakikatnya termasuk orang yang rendahan jatuhnya sebenarnya. Tapi ketika memikirkan akhiratnya, dia gunakan semua nikmat dunia untuk mencari surganya. Nah, itulah orang yang tinggi kedudukannya, baik di mata Allah maupun di mata manusia pada hakikatnya. Oleh karenanya,
Ya, bagi sebagian orang yang Allah bukakan dunia, sikapi biasa-biasa saja. Jangan terlalu menganggap bahwa diri kita pasti lebih hebat daripada orang lain, lebih mulia apalagi jangan. Biasa-biasa saja. Atau nanti juga akan kita tinggalin kok. Kita akan tinggalin kok. Maka jadikan nikmat dunia untuk apa? Kita satu, gunakan nikmat-nikmat dunia kita untuk memudahkan orang lain. Nah itu, sambung silaturahim, bantu keluarga yang butuh, bakti sama orang tua, rajin sedekah, kau perlu umroh tiap bulan gitu. Alhamdulillah, amin. Gitu, haji kalau sudah, alhamdulillah. Nah, sibukkan semua. Gunakan nikmat potensi kita untuk apa? Mencari pahala sebesar-besarnya, ya. Dan biarkanlah itu untuk Allah saja, ya, karena kita ingin persembahkan semua itu untuk meraih surga kita, kok tidak yang lain. Ada yang muji biasa, ada yang mencela pun biasa aja. Toh pujian dan celaan manusia itu tidak mempengaruhi, kok pasti mati juga kita kan, ya seperti itu. Maka lakukan semua untuk mencari surga dan karena Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Tanda yang kelima, tanda seorang yang Allah inginkan kebaikan adalah yang kelima, yaitu bersabar dan rela atas musibah yang menimpa. Tadi ketika dunia dibukakan biasa, weh nggak sombong, nggak takabur. Tapi ketika dikasih susah, kurang ekonomi, badan sakit, keluarga ada yang wafat, ya, ke musibah ini dan itu berkait masalah bisnis dan kerja segala macam, maka dia punya ketahanan jiwa. Kalau sekarang presiden kita lagi mencanangkan ketahanan pangan. Orang mukmin yang pertama adalah ketahanan mental dulu dalam sabar menghadapi musibah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdi asy-syarra amsaka anhu bi dzambi hatta yuwafiya bi yaumal qiyamah." Artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman atas dosanya di dunia. Ya, mungkin berupa musibah ini dan itu segala macam, kurang ini kurang itu. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka dia tangguhkan dosanya sampai nanti Allah penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Langsung gede dan keras adabnya. Jadi itu menjadi bahan introspeksi kita. Kalau selama kita seseorang itu hidup di dunia lancar-lancar saja, padahal dosanya banyak, ya kan? Sholat ditelat-telat, zikir jarang, baca Quran ente, silaturahim jarang, ke orang tua nggak diurus, tapi urusannya sukses. Nah, kade, jangan-jangan itu teh disungkun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sengaja tidak langsung beri dia hukuman, Allah nggak langsung kasih dia stroke, nggak, dia tak bugar sampai dia mati. Tapi adab telah menanti dia ketika dia mati. Adab kubur sedang ada di hadapannya. Makanya, ya, bagaimana kita lihat desain desain yang Islam tawarkan kepada manusia-manusia dunia adalah apa? Jangan sampai menjadi manusia yang lupa tentang kematiannya. Semata dia adalah sebuah kepastian. Pasti itu, ya, seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan kekurangan dunia, sabar, Pak. Karena nggak mungkin hidup di dunia tanpa masalah itu nggak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tiga tempat yang masing-masing tempat memiliki kekhasannya sendiri. Yang pertama namanya surga. Dia tempat yang selalu senang. Nggak mungkin ada satupun susah kalau di surga itu. Yang namanya sakit nggak akan pernah ada. Yang namanya kurang duit nggak mungkin ada. Namanya pusing nggak ada. Yang stres nggak ada. Yang nama pokoknya semua serba senang. Ya, kalau kita pikiran kacau susah nggak mungkin ada yang kacau pikiran kalau di sana. Nggak ada namanya tua, nggak ada namanya lelah, nggak ada namanya bosan, nggak ada namanya susah, nggak, itu surga. Yang kedua yang selalu susah, namanya neraka. Tiap detik selalu kasih siksa dan sengsara. Yang ketiga dunia, kadang susah, kadang senang. Maka kok lagi susah, sabar. Karena bisa itu jadi jalan Allah inginkan dosa kita gugur supaya masuk surganya lebih cepat dan lebih siap. Semakin dosa itu terkikis secara segera di dunia, maka berarti dia sedang disiapkan untuk segera masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika sederhana yang oleh ditawarkan dalam agama kita. Maka ketika kita bahkan susah dan musibah,
teruslah kita memperbaiki kualitas sabar kita. Ya, dengan cara apa? Dengan tidak kita banyak mengeluh kepada manusia atau apa ya bersuuzon kepada Allah. Ya Allah, saya teh dosa teh apa? Kok banyak masalah begini? Jangan. Ya Allah, saya teh sebesar apa sih dosa saya sampai saya dapat dapat musibah, dapat masalah teh kok kayak eureun-eureun gitu nya. Tah, jangan. Jangan, ya. Karena sesungguhnya Allah kok memberikan ujian pasti itu yang tepat dan proporsional buat kita itu pasti. Kalau nggak mungkin dolim kok, nggak mungkin dolim, ya. Oleh karenanya, kokohkan kesabaran kita, ya, ketika kita dapatkan musibah. Ya, dalam hadis yang lain Rasul bersabda, eh, Allah, siapa? Coba lihat di halaman screen berikutnya, Pak Dodi. Taib. Idza haballahu qauman ibtalahum. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, saya nggak tertulis di ini ya. Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan seorang hamba, maka Allah akan berikan dia musibah. Dan beliau disebutkan, "Mayyuridi lebih khair yusibhu." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan dia musibah. Jadi bila Allah ingin menampakkan cintanya kepada seorang hamba, Allah berikan dia musibah. Kalau dia tuh ridho, berarti lulus ujian. Berarti dia betul-betul Allah inginkan kebaikan buat dirinya. Bila dia gak ridho, emosi, menggerutu wae, ya, selalu berkeluh kesah. Nah, itu orang berarti apa? Orang yang ingin murka Allah datang itu. Murka Allah berarti tidak diperuntukkan untuk dirinya. Dan ujian itu adalah apa? Adalah bagian dari, ya, kalau emas itu kalau dia ditempa baru kelihatan emasnya. Kalau belum ditempa, ya dia nggak kelihatan mengkilaunya. Begitulah iman. Kita tidak cukup mengatakan udah beriman nggak diuji. Karena sebagian orang mengata, ya Allah salah saya apa? Saya sholat udah nggak lewat, dikir nggak lewat, baca Quran udah sedekah, udah dikir, udah ini, udah itu, udah. Kenapa kok saya masalahnya berat amat begitu kan? Seperti itu. Maka nah, ini alhamdulillah dari Pak Rashid Hanifah mengirimkan ya, Madul Khairan Baik. yusibuhu ya, jazakallahu khairan ya. Barang siapa yang inginkan kebaikan, Allah berikan dia musibah. Jadi kalau dapat musibah masalah itu itu Allah sedang menampakkan rasa cinta. Tinggal kita apa? Sambutlah rasa cinta Allah itu dalam hidup kita. Jangan dianggap seolah beban. Berat mah berat, tapi berusaha untuk menenang-nenangkan diri sambil mempertoan kepada Allah agar kuat menjalaninya. Mungkin nggak langsung selesai masalah tersebut, musibah tersebut. Mungkin nggak langsung dapat solusi, ya. Tetapi Allah berikan kita ketenangan menjalaninya. Nggak panikan, nggak depresi, nggak stres. Maka itu berarti apa? Allah inginkan kebaikan buat dirinya. Apa? Tahan banting dapat musibah dari Allah, dari dapat masalah Allah, dia tahan banting. Orang nggak mudah menggerutu, orang nggak mudah mengeluh, ya. Dan itu memang perlu latihan. Pada sebagian orang dia perlu banyak latihan dan terus banyak berdoa agar Allah menguatkan mental dan imannya seperti itu. Yang keenam, tanda Allah menginginkan kebaikan seorang hamba, ya, pada tanda berikutnya yaitu, ya, mau bertobat dari kesalahannya. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata wa akhir khata'in tawabun." Setiap manusia banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertobat dari kesalahannya. Kita manusia pasti nggak ada yang suci, banyak salah, banyak dosa. Tapi yang terbaik dari kita adalah yang selalu merevisi tobatnya. Dan itu tiap waktu, tiap hari bertobat. Nabi saja lebih dari 70 kali kok kata Nabi. Ya ayuhan nas tubu ila astaghfirullah. Wahai manusia, tobatlah kepada Allah, istighfarlah kepadanya. Sesungguhnya aku itu bertobat istighfar kepada Allah aksara min sabi marra fil yaum. Karena aku itu lebih dari 70 hari bertobat dan istighfar kepada Allah. Lebih dari 70 hari. Dibanding sebutkan 100 kali Rasulullah beristighfar. Ya. Kan Rasulullah SAW tidak tahu apakah amal yang telah dilakukan sebagai seorang Rasul telah sempurna yang Allah inginkan. Rasulullah nggak tahu. Apalagi beberapa kejadian Rasul pernah melakukan sebuah kekeliruan. Ya.
Seperti misalnya ketika ada sahabat yang datang minta nasihat, Rasulullah cemberut karena Rasulullah sedang melayani orang-orang tokoh-tokoh besar kafir. Allah tegur dalam surah Abasa itu kan. Rasulullah pernah mengharamkan untuk tidak lagi mendatangi istri yang lain gitu kan. Karena ingin mendapatkan ridho istri yang lain gitu kan. Allah haramkan Rasulullah untuk melakukan bersikap demikian. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kesalahan beliau bukan suatu yang disengaja. Enggak mungkin Rasul sengaja berbohong, sengaja melakukan perbuatan maksiat. Enggak. Semua berdasarkan tentu istihad ya dari apa yang dia lakukan. Adapun jelas dosa, Rasulullah orang yang paling jauh. Ya, dan kalaupun dia keadaan beliau banyak melakukan kebaikan, tapi lihat, beliau tidak merasa bahwa tugas kerasulan yang telah dia tunaikan itu sesempurna yang Allah inginkan, maka beliau banyak bertobat. Apalagi kita yang kebaikan kita kualitasnya masih rendah, kuantitasnya masih sedikit, maksiat bertumpuk-tumpuk, lebih pantas lagi kita bertobat. Ya, seperti itu. Dosa sebuah kemestian, tapi bertobat menjadi solusi yang terbaik. Maka teruslah kita mengurus pertobatan kita selama Allah berikan kita hidup. Banyak kita istighfar, diam kita istighfar, astagfirullah. Ingat-ingat dosa kita, ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Banyak kita menyendiri, banyak kita merenung dan menangisi dosa-dosa kita, sebelum nanti orang menangisi kepergian kita di saat Allah mengambil nyawa kita. Yang terakhir, yaitu akhlaknya semakin bertambah baik, terutama akhlak kepada keluarganya. Ya, Nabi bersabda, akmal mu'mina iman wa ahsanum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi bersabda, khairukum fi ahli wa ana khairukum fi ahli. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling baik dengan keluarganya dan aku adalah yang paling baik dengan keluarga aku. Ini menunjukkan indikasi seseorang yang ingin kebaikan Allah kepada keluarganya bagus. Karena sebagian orang kalau di luar, gitu kan seperti dia orang hebat, tapi di rumahnya semua keluarganya ya menilai jelek si bapak mah gitu kan. Dan di rumah tikir-kir, nah, itu jangan sampai. Justru kita yang pertama kali harus kita goalkan ranking kita terbaik itu di keluarga kita dulu. Ya, di orang tua kita, di istri kita, di suami kita, di anak kita. Itu dulu skemakan yang terbaik. So kita berbicara memberikan kebaikan yang banyak pada orang lain. Jangan sampai di luar bagus, di rumah kropos. Justru menunjukkan orang itu tidak baik pada hakikatnya. Kenapa? Karena bila dia memang ingin berbuat baik kepada orang lain, maka orang yang paling banyak berjasa kepada dirinya harus dia perlakukan lebih baik. Orang tuanya, orang paling banyak jasa. Pasangan, paling banyak jasa. Anak yang disayang, jasanya banyak. Circle yang terdekat itu menjadi circle yang lebih banyak dalam porsi kebaikan daripada orang lain. Ya, ring satu keluarga itu harus orang yang paling mendapatkan porsi kebaikan yang terbanyak sebelum kita punya ring dua tetangga, kemudian tetangga jauh atau teman kantor atau teman bisnis itu udah ring yang keberapa itu? Yang pertama di ring satu. Ini harus mendapat porsi yang terbesar dalam berberi dalam kebaikan yang kita berikan. Makanya bagi bapak-bapak ya bergaulah dengan baik dengan istri dan anak-anak. Bagi ibu pandai-pandai melayani suami. Karena Rasul bersabda bahwa surga nerakanya istri itu gimana baknya sama suami kan. Untur aina antimin fa inna jannatuki wan naruki. Ya, lihatlah kamu wahai para istri bagaimana kamu baktimu dengan suamimu karena suami itu penentu surga dan nerakamu. Ya, kepada anaknya dia juga ya didik dengan baik, diajarkan sholat, diajarkan adab-adab yang baik, tutur kata yang santun gitu kan. Kemudian punya sikap empati dan simpati kepada kesalahan kesuksesan orang lain, dididik itu kan seperti itu. Ya, Rasulullah juga memberitakan kepada keluarga untuk menjaga diri dan dari keluarga dari api neraka kan. Wa anfusakum wa alaikum nar. Ya, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Ada satu lagi sebenarnya, ini lupa saya masukkan tapi saya tulis. Yang terakhir sebenarnya adalah apa? Orang yang paling baik Allah yang kebaikan adalah mereka yang paling banyak memberikan juga manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Maka bila semakin banyak kita membantu orang lain, insya Allah itu pertanda Allah menginginkan kebaikan buat buat kita ya seperti itu. Saya udah revisi ya yang terbaru saya udah munculkan poin ke-8. Mungkin nanti saya akan share lagi kepada Pak Dodi ya dan sudah lengkapkan beberapa Ustaz, kekurangan nanti di sini. ditunggu. Nanti mungkin bisa di-share juga kepada sama yang hadir di sini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, ayo atuh orang bubar. Barangkali silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. banyak Ustaz atas materinya. Kalau misalkan masih ada waktu mungkin Ustaz ada berapa menit kira-kira?
15 menit lagi boleh, Pak. 15 menit lagi. 15 menit lagi. 15 Oke, menit lagi boleh. silakan teman-teman. Jika ada Ya. pertanyaan mungkin langsung saja dibuka mic-nya Iya, atau mau raise hand dulu silakan. Bismillah. Izin, Mangga, saya, Kang Asep. Ustadz, Alhamdulillah, jazakallah khairan apa ilmunya, Masya Allah. Ustadz, saya mau bertanya ini, di zaman sekarang ini kan zaman era digital ini banyak sekali ya ilmu apa eh, cuplikan-cuplikan atau video-video yang tersebar di internet. Nah, kita sebagai orang awam ini, bagaimana kita bisa mengetahui pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat bagi kita itu yang baik bagi kita. Misalkan sekarang ada ilmu dari Fulan. Oh, Ustaz cabut ya. Putus. Dah, putus lagi. Wah, sebentar. Tunggu dulu berarti. Ya, ya. Tunggu dulu panjang ting. Sebentar, Pak. Saya kontak lagi. Ya, buat teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Iya, Atau habis baterai. habis Ya. baterai, Masya Wah, Allah. hilang sinyal. Gimana, Pak? Nah, Bagaimana orang awam mengetahui bahwa itu ilmu manfaat? Gimana pertanyaannya, Pak Ya, Rosid? pertanyaannya sekarang gini, Ustadz, kita kan banyak nih apa ilmu-ilmu di internet nih, apa orang yang menyebarkan ilmu. Hmm. Nah, kita sebagai orang awam ini, orang yang tidak pernah belajar atau duduk di kursi pesantren ini, bagaimana kita mengetahui, oh ilmu ini yang baik atau ilmu itu yang baik, ilmu itu yang baik yang mendekatkan kita kepada ilmu yang bermanfaat bagi kita itu, Ustaz. Gimana caranya kita mengetahuinya, Ustaz? Taib, Masya Allah ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Pertama, kita berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menunjukkan hidayah ya kepada jalan yang benar ya. Hmm. Dan kita bersungguh-sungguh memang untuk mencari kebenaran itu. Walaupun nanti dalam prosesnya kadang belak-belok dulu, tapi insya Allah kalau niat kita jujur, kita minta kepada Allah yang benar, toh pada akhirnya kita akan mentok pada satu kebenaran yang Allah inginkan buat hamba-hambanya. Ya di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti itu. Yang kedua adalah eh, memiliki guru yang membimbing ya. Ya, tuh, putus putus lagi. lagi, Ustaz. Pas. Nah, oke, kita tunggu dulu sebentar. Kita tunggu dulu sebentar. Oke. Nah, bagus, bagus. Ya, nah ini saya pakai pindah ke HP saja ya. Tadi mau pakai laptop, kayaknya agak sinyal kurang bagus. Ke HP aja nggak apa-apa ya. Baik. Ya, yang berikutnya ada setelah kita berdoa, kita tentu memiliki guru ya, guru yang bisa membimbing kita. Ya, mungkin bagi seorang merasa dia belum dapat guru yang pas ini. Maka tadi kembali ya kepada kita berdoa kepada Allah. Allah tunjukkan kepada kita guru yang kita yakin ini cocok untuk menjadi guru membimbing kita dalam banyak hal berkaitan dengan agama kita. Ya seperti itu. Hanya saja memang ada indikasi-indikasi ilmu dari seseorang yang memang layak untuk kita dijadikan referensi. Yaitu apa? Menguasai Al-Quran dan hadis. Karena Rasul bersabda, ya taraktukum amri intama sa'tum bihima lan tadhi'u abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis-hadis, tentu hadis-hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah apalagi palsu. Ya, dari situ kita bisa melihat indikasi bila ada seseorang dalam kajian-kajiannya banyak menukil ayat
banyak mobil hadis, referensi, maka itu layak seseorang itu kita jadikan pertimbangan untuk menjadi apa pembimbing kita dalam urusan agama, ya. Dan bila kita memiliki lebih dari satu itu akan lebih baik, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah nggak ada salahnya kita melakukan studi banding, ya. Kalau niat kita jujur untuk mencari yang benar, kemudian di antara usahanya adalah melakukan studi banding pada si fulan, si ini toko pulan gitu kan. Kalau niat kita benar, nanti Allah akan tampakkan ada satu semacam apa ya, benang merah gitu kan yang bisa membuat kita menarik kesimpulan, oh ternyata ini kayaknya kurang pas nih. Ini kayaknya di sini, dari situ kembali itu. Selebihnya memang gimana Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang untuk mendapatkan ilmu yang benar atau tidak, itu Allah yang memilih. Tapi tugas kita adalah memintanya saja kepadanya, ya. Allah memberikan kepada kita petunjuk yang benar, ya, agama yang baik, dan tentu di atas contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Allah alam bisawab, mungkin itu kurang lebih, ya. Jazakallah khair. Ya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya, mungkin tinggal satu pertanyaan lagi karena waktu Ustadz terbatas. Silakan. Kalau nggak ada, saya boleh nanya lagi. Eta, saya juga pas mau bilang, sok mangga, Rasid. Saya pertanyaannya banyak banget nih, Ustaz. Enggak, ini Ustaz di luar topik, Ustaz. Kan kalau misalnya kita di Mekah nih dalam keadaan umroh nih, mau umroh nih, Ustaz, ya. Kita sudah berpakaian ihram, misalnya kita berniat di Yalamlam karena melalui pesawat, ya. Kita mendarat katakanlah jam 11 mendarat Jeddah jam 11 pagi lah kita menyampai. Tapi kita baru mau melaksanakan ibadah umrohnya malam setelah sholat isya, Ustaz. Nah, pada saat sholat wajib ini, apakah kita sholat tahiyatul masjid seperti biasa, Ustaz, di masjid, atau kita lewatkan tahiyatul masjid karena kita sudah berihram, Ustaz? Dan apakah nanti yang begitu kita sholat isya berjamaah kan nih, kita sholat isya ini kita sholat tahiyatul masjid dulu atau langsung sholat isya baru tawaf nih, Ustaz? Oh, itu ya, baik. Ya, baik, ya, Barakallahu Jamian. Pertama begini, ketika kita sudah di Mekah, pastikan kita mampir ke hotel dulu, ya. Nggak dapat dulu kamar, apa segala macam gitu kan. Sampainya siang, lalu berangkatnya habis isya nanti. Nah itu kan berarti kita bertemu dengan 4 sholat itu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tentu kita nggak mungkin lakukan di Masjidil Haram dong. Karena kalau Masjidil Haram kita sholat di situ, itu kan berarti kita sudah namanya pengganti sholat di Mekah itu kan tawaf, Pak, namanya, Pak. Jadi kita sudah tahallul dulu baru kita bisa sholat biasa. Gitu, Pak. Jadi kita, kenapa pengganti sholat ketika kita baru datang di Mekah itu ada dengan kita tawaf dulu. Jadi gitu rasa Mekah langsung kita umroh. Karena itu bagian dari kita memuliakan Masjidil Haram masalahnya. Jadi tidak langsung sholat. Jadi artinya ketika kita sampai di jam 11, saya yang paling bagus itu masuk hotel, sholat duhur 2 rakaat dulu, dikosor, Pak, ya. Sholat duhur masing-masing di kamar, masih 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat di kamar masing-masing. Udah makan siang, berangkat. Ya, ke Masjidil Haram biar segera melaksanakan sholat Masjidil Haram. Tapi panas, Pak, kalau siang-siang. Ya sudah, isya saja di hotel. Sampaikan ke isya. Nanti asar sholat lagi di waktunya 2 rakaat. Kemudian waktu maghrib 3 rakaat. Nanti makan di hotel. Kemudian sholat isya 2 rakaat. Lah baru berangkat habis isya. Dan itu masih ihram. Perkara-perkara yang diharamkan dalam ihram tidak boleh dilanggar. Sampai kita melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Seperti itu. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Saya kira mungkin cukup ya, teman-teman. Demikian mungkin Ustadz, terima kasih atas materinya. Jazakallah khair. Insya Allah jika ada waktu ke depan mungkin kita akan bertemu lagi. Terima kasih untuk semuanya. Izinkan saya menutup. Nanti kalau untuk teman-teman jika ada yang ingin melihat kembali bisa dilihat rekamannya
di sama YouTube kita Remakel Istiqomah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak, Assalamualaikum sama-sama buat semuanya warahmatullahi juga ya. wabarakatuh. Nah, Mangga bisa mau ditutup Jazakallah. sekalian, ya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Ustaz. Sami-sami Pak Sadayana pamit ya. Tur nuhun teman-teman. Assalamualaikum. Ya, Wasit, tutup aja. tutup aja. Siap. Ya. Nuhun ya. Poinnya. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.